Halo Pisces, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah percaya nggak percaya, akan banyak yang terungkap dari sebuah kejadian yang nyata ini ya. Seperti apakah itu kita akan coba cek. Tapi ingat, buat Pisces, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Pisces, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Pisces semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan shuffle kartunya. Fokus kepada kartu ini. Teman-temanku, ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, di sini ada Queen of Pentacles ya. Aku ngelihat di sini beberapa dari kamu itu akan benar-benar membentengi diri kamu ya, dengan kekuatan yang kamu miliki. Agar apa? Agar tidak terkontaminasi oleh energi-energi negatif yang datang. Karena di sini ada ular. Ada ular. Terus aku juga melihat ada yang kamu pegang, ada burung juga, ada ular. Nah, kamu ini akan benar-benar kayak disarankan untuk berhati-hati. Makanya kamu ini membentengi diri kamu dengan sebuah kekuatan yang ada dalam diri kamu. Salah satunya mungkin apa? Energi positif kamu. Ya, aku ngerasa beberapa dari kamu itu banyak ya orang-orang yang tidak suka melihat keberhasilan kamu. Banyak orang-orang yang rasa iri ya dengan apa yang kamu miliki, atau banyak orang-orang yang kayak tidak senang nih melihat pencapaian yang kamu dapatkan. Ya, apalagi mungkin teman-teman kerja kamu yang di depan manis, di belakang kamu tahu sendiri ya apa yang dilakukan gitu ya. Ada yang suka julid. Nah, di sini kamu benar-benar membentengi diri kamu dengan energi-energi positif. Aku juga jangan terkontaminasi dong gitu ya. Dan ya kamu juga tidak boleh denial juga bahwasanya ya semua itu tetap akan terjadi pada kamu, tetap akan kamu alami. Nah, bagaimana cara kamu menghadapi itu yang terpenting saat ini? Oke? Membuat ular ini bisa jadi teman gitu loh. Membuat burung-burung ini benar-benar kayak akur nih dengan ular gitu. Jadi itu yang harus kamu lakukan di sini. Nah, apa yang kamu lakukan ternyata kebaikan-kebaikan ya, hal-hal positif mungkin dengan membantu mereka-mereka, kamu mungkin masuk ke dalam permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Seolah kamu itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Ininya kami tuh jadi seseorang yang bisa menginspirasi mereka. Nah, itu yang kamu lakukan di sini. Ya. Nah, membuat orang-orang berempati, jadinya ke kamu, bersimpati juga ke kamu. Dan kamu akan lebih sangat dihargai di sini. Itu cara kamu untuk membentengi diri kamu. Sehingga akhirnya banyak orang-orang yang toksik, orang-orang yang manipulatif ya, itu mulai sadar dengan kesalahan yang mereka lakukan. Ya, semoga itu akan jadi pahala buat kamu. Oke. Nah, jadi aku melihat di sini juga beberapa dari kamu ya, banyak ya kejadian-kejadian sudah kamu alami. Terkadang membuat kehidupan kamu itu tidak balance, membuat kehidupan kamu itu berantakan ya. Apalagi banyak energi-energi jahat, energi-energi negatif yang mulai masuk ke dalam hidup kamu. Tapi hebatnya kamu ya, kamu bisa menstabilkan semuanya. Kamu bisa, intinya hidup kamu itu bisa seimbang di sini. Oke? Kenapa? Karena kamu tahu semua kejadian terjadi pada kamu, entah itu musibah, entah itu masalah, ternyata itu adalah proses gitu loh. Proses kamu untuk menemukan ini, keseimbangan ini. Ya mungkin kamu pernah ditempatkan di sebuah posisi yang cukup sulit. Seakan-akan kamu ngerasa, ini titik terendah aku. Aku berada di titik nol gitu loh. Nah, ternyata akhirnya kamu sadar, kamu menganalisa matematikanya ini bagaimana nih. Titik nol ini titik yang bagaimana? Ternyata titik nol itu adalah titik keseimbangan. Titik kestabilan inilah yang kamu dapatkan. Ternyata Tuhan mengembalikan aku ke titik nol
itu agar aku bisa lepas dari energi-energi negatif dan aku bisa berusaha lagi untuk mengarahkan tujuan hidup aku itu ke arah yang positif gitu loh. Ya contohnya mungkin ya, kamu banyak melihat-lihat ya mungkin dari sosial media, hal-hal yang positif lah. Kamu ambil positifnya. Di saat mungkin masalah viral yang saat ini terjadi di sosial media ya, di YouTube, di mana-mana itu heboh ya. Masalah mungkin bapak-bapak yang jualan es ya, yang dicaci maki oleh seorang Gus gitu ya. Nah, akhirnya apa? Ternyata bapak itu dipermalukan ya. Bapak itu ditempatkan di titik terendah saat itu. Ya, dia pasti ngerasa, tapi dia sabar, dia tawakal, dia ikhlas menerima semua itu. Apa yang terjadi besoknya? Ya, kekuatan kesabaran dia itu membuat semua orang-orang ngerasa kayak simpati kepada dia. Yang dia dapatkan banyak orang yang mungkin memberikan hadiah kepada dia, hadiah umroh. Derajat Bapak itu mulai akan naik gitu loh. Nah, kalau kita berpikir positif, ya, ternyata semua proses itu tidak mudah, tidak gampang. Bapak itu dijatuhkan dulu, akhirnya diangkat lagi oleh Tuhan semesta alam. Tapi dengan apa? Dengan kesabarannya dia. Tapi kalau dia tidak sabar, mungkin dia tidak, tapi dia mungkin menghujat juga atau membalas, itu lain cerita mungkin ya jadinya. Tapi saat ini dia benar-benar menunjukkan kesabaran dia, keikhlasan dia. Dan apa yang terjadi? Kita sama-sama tahu. Jadi di situ kita bisa belajar. Banyak peristiwa yang terjadi, ternyata ya itu membawa kita ke sebuah kondisi yang mungkin lebih baik gitu loh. Ya, teman-temanku, kita harus bijak-bijak juga nih melihat sosial media. Yang kita tangkap positifnya, yang kita ambil juga positifnya. Jangan juga kita turut menghujat, jangan biarkan orang-orang yang menghujat gitu loh. Kita tetap berada di dalam energi circle yang positif. Oke? Nah, jadi itu. Akhirnya keseimbangan akan kamu miliki lagi di sini. Seperti Bapak tadi kan, keseimbangan hidup itu akan benar-benar dia alami. Akhirnya semua harapan dia itu terwujud. Hampir mungkin tidak ada ya harapan dia tidak terwujudnya. Kayak umroh, siapapun yang tidak ingin umroh dapatkan. Terus ada yang ngasih uang, ngasih hadiah motor. Wah, luar biasa. Masya Allah ya. Nah, jadi kita itu selalu sabar menghadapi mungkin apapun yang terjadi pada kita. Karena kejadian-kejadian, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya buat kita. Oke, teman-temanku. Lanjut di sini ada Knight of Swords. Nah, kamu mulai berpikir nih. Jadi setelah kamu dengarkan ini tadi, kamu mulai berpikir, benar juga ya. Ya, benar juga. Tidak ada salahnya juga kita bersabar. Karena nggak ada untungnya juga kita membalas kan. Kalau misalnya kita dicaci maki, kita dihina, kita diinjak-injak harga diri kita, ya boleh balas sekedarnya aja. Tapi kita juga jangan membalas seperti apa yang mereka lakukan. Balasnya dengan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Karena itu nantinya akan membuat derajat kita terangkat naik. Oke, nah ini yang kamu lakukan. Akhirnya kamu berpikir, ya udah kalau ada orang nanti mencaci maki aku sabar menghadapinya. Karena dengan begitu akhirnya kamu mendapatkan kemuliaan gitu loh. Oke, teman-temanku. Nah, jadi luar biasa ya di sini. Kamu mulai berpikir, "Oh, aku harus berubah nih. Yang tadinya mungkin aku dendam gitu ya sama orang-orang yang sudah menghujat aku gitu ya. Tapi akhirnya kamu tidak dendam lagi. Kamu berusaha untuk memaafkan. Kamu berusaha untuk berpikir positif ya. Dan yang terjadi apa? Ya, keseimbangan, kestabilan ya dalam hidup kamu di sini. Oke. Nah, lanjut. Nah, di sini ada singa ya di sini gambarannya. Oke. Six of Wands, seperti ada perayaan ya di sini. Aku melihat akan ada sebuah kejadian dan ini benar-benar ya apa ya, percaya nggak percayalah. Di saat mungkin kamu ngerasa oh aku harus meninggalkan nih orang ini gitu ya. Mungkin kamu pernah menjalin suatu hubungan ya, mungkin dengan orang yang benar-benar toksik nih, penuh dengan racun gitu ya. Tapi kamu benar-benar akhirnya bisa melepaskan. Nah, ternyata dengan melepaskan itu, kamu akan menemukan, akan bisa menaklukkan seseorang yang pantas ataupun layak untuk kamu nantinya di sini. Jadi kamu jangan takut, jangan menyangkal kalau kamu itu nantinya akan benar-benar stuck, jangan. Justru dengan kamu sabar, dengan kamu benar-benar menikmati hidup ini ataupun masalah ini ya, maka kamu akan menemukan ya sebuah kebahagiaan yang cukup luar biasa di sini. Oke, teman-temanku. Lanjut, di sini ada Five of a Cup. Benar ya. Terlihat jelas sekali di sini kamu benar-benar sudah mengalami suatu kehancuran dalam hati kamu. Yang mungkin kamu disakiti kah, kamu dikhianati kah di sini ya.
Tapi sebenarnya ada 4 cangkir lagi yang ada di atas, seolah-olah ini adalah kesempatan kamu. Jadi masih banyak kesempatan kamu untuk memperbaikinya. Jadi kalau udah yang ada yang hancur, udah berantakan, ya udah dibuang. Karena ini juga tidak akan bisa kan disatukan lagi. Ya udah, karena di sini ada kesempatan lagi untuk kamu bisa memilikinya. Ada 4 lagi di sini. Jadi udah, ya terjadi sudahlah terjadi. Lepaskanlah, lupakanlah. Saatnya kamu menemukan sesuatu yang baru di sini ya. Oke. Jadi itu yang perlu kamu pahami. Karena tarot ini untuk mencari suatu pencerahan ya buat kita. Yang tadinya kita punya pemikiran yang sulit untuk berkembang, ya mungkin di sini ada petunjuk-petunjuk sehingga membuat kamu mengeluarkan ide-ide cemerlang ya. Nah, buat teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, silakan hubungi kontak person yang ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Di sini ada King of Swords. Nah, kamu benar-benar menjadi seseorang yang bijak ya di sini. Kamu seseorang yang selalu menggunakan logika. Logika dengan hati kamu itu balance. Jadi ya intinya kamu akan lebih selektif, kamu akan lebih berhati-hati ke depannya. Kenapa? Karena banyak pengalaman-pengalaman, kejadian-kejadian yang pernah kamu alami itu kamu jadikan sebuah pelajaran. Kamu jadikan sebuah hal yang berarti dalam hidup kamu gitu loh. Ya, tidak kamu lupakan begitu saja, tapi kamu jadikan itu sebagai pembelajaran, sehingga akhirnya membuat kamu itu ke depannya, masa depan itu kayak udah siap nih untuk menghadapi. Ya, jadi begitu teman-temanku. Kita coba lihat dari kartu orakel apa yang terbaca. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang akan terbaca? Fokus, fokus. Oke. Terima kasih buat teman-teman semua ya yang selalu stay di channel aku. Ya. Nah, di sini aku melihat ya berapa dari kamu itu akan benar-benar melihat ya akan ada satu kebahagiaan yang segera kamu dapatkan di sini. Karena memang di sini ada satu hal yang membuat kamu merasa kehilangan banget. Kehilangan kebahagiaan, mungkin pernah kehilangan pekerjaan ya. Tapi ya di sini kan aku merasakan kamu itu sudah menjadi seseorang yang stabil, temperance. Kamu juga menjadi seseorang yang benar-benar apa ya, udah membentengi diri kamu ya. Walaupun terkadang di sini kamu pernah mengalami satu kebuntuan berpikir, sulit nih untuk melangkah, ya maju salah, mundur salah gitu ya. Akhirnya maju mundur cantik ya. Jadi akhirnya kamu di sini intinya mencoba untuk berpikir bagaimana supaya hidup aku bisa stabil lagi. Nah, itu kamu mempelajarinya. Nah, apa yang terjadi? Di sini aku juga melihat ada sebuah kesedihan memang ya. Kesedihan pada diri kamu. Kamu pernah mengalami hal yang begitu cukup luar biasa. Mungkin ini sebuah kejadian yang membuat kamu akhirnya bisa sampai ke tahap ini, ya. Kejadian ini seperti menegur kamu, ya, untuk menjadi seseorang yang berubah, bertransformasi. Yang mungkin dulunya kamu itu lalai dalam tanggung jawab, ya, tanggung jawab kamu sebagai mungkin suami, sebagai istri, sebagai pasangan, sebagai anak, sebagai orang tua gitu ya, atau sebagai umat beragama. Nah, di situ akhirnya kamu mendapatkan sebuah teguran gitu ya dari semesta alam. Nah, di situ akhirnya kamu coba untuk bertransformasi, memperbaiki diri ya. Jadi akhirnya kamu menemukan sebuah takdir, sebuah jalan ya. Akhirnya miracle benar-benar membuat kamu akhirnya tersadar, oh ini loh hidup aku. Ya, ini takdir aku. Dan aku merasa cukup bahagia sekali menemukan mungkin jalan hidup seperti ini. Karena jika aku tidak pernah mengalami hal ini, mungkin aku akan menjadi orang yang rapuh. Di saat ada masalah, aku tidak akan mampu menghadapinya. Jadi itu yang kamu rasakan. Oke? Nah, ini juga kamu pernah merasakan kehilangan ya di sini. Kehilangan seseorang, siapapun itu, mungkin itu entah itu orang tua, keluarga, saudara, pasangan, ataupun benda kesayangan kamu. Ya, itu membuat kamu ngerasa sedih banget kehilangan. Tapi ternyata kehilangan itu bukanlah suatu hal yang sudah berakhir. Ya, ternyata kehilangan itu akan membawa kamu kepada suatu kondisi di mana kamu akan menemukan seseorang yang mungkin akan lebih sangat membahagiakan kamu.
ya, akan membuat kamu itu tersenyum, bahkan ini akan, menjadi suasana baru bagi kamu atau fase baru bagi kamu, begitu. Walaupun terkadang ini juga ada trickery, tipu daya gitu ya, tapi ada keajaiban, ada miracle di sini. Keajaiban itu akan selalu ada buat kamu. Jadi walaupun kamu ditipu, kamu kehilangan ya, kamu ini juga membuat ya kamu merasa sedih banget gitu ya. Ya mungkin, Agus sedih banget gitu ya. Nah, tapi ada keajaiban di sini. Keajaiban itu apa? Ya kamu akan menemukan kestabilan, kamu akan menemukan suatu kebahagiaan ya. Walaupun ada kegalauan, semua itu akan hilang ya, teman-temanku. Nah, mungkin inilah yang bisa aku sampaikan buat teman-temanku semuanya. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya dan tercerahkan. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Anggap ini sebagai hal-hal yang perlu kamu jadikan sebuah pelajaran atau inspirasi bagi kamu ya. Oke, teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.